bisa juga dengan menggunakan RSM. Juga bisa menggunakan Pocotomy. Kemudian yang dari Jokowi itu yang punya kelebihan ketika kita analisis SPSS melalui EVA, SPSS kan bisanya EVA saja ya. Tapi pada waktu kita pakai Jamovi bisa menggunakan CFA. Gitu. Nanti kapan nanti kita Jamovi ya. Gitu. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Selamat belajar di pelatihan ini. Mudah-mudahan nanti makin makin memahami ya. Oke. Makasih banyak khusus untuk Oci, makasih banyak dan juga teman-teman S2 dan S3 terima kasih banyak. Kegiatan ini akan terus kita lakukan ya dari kita antar kita. Nanti juga saya ingin juga Pak Ridwan ya untuk memberikan materi mengenai AI. Dan nanti Pak Ridwan tuh canggih banget ya kalau menurut saya ada tugas apa dari saya gitu. Dalam waktu semalam tuh bisa brok gitu. Saya baca hasilnya juga liar gitu. Oh rupanya dia menggunakan AI gimana caranya gitu. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Baik. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ci. Terima kasih, Prof. Yayu. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan 701. Kita akan mulai dulu di sini sharing knowledge tentang model dulu. Jadi untuk yang RSM dulu munculnya. Nah, tadi yang udah dijelaskan sama Prof. Yayu itu adalah ini. Jadi karena kita pengembangan instrumen itu ada dua jenis untuk dikotomus dan politomus. Kalau yang dikotomus itu biasanya kita menggunakan ras model yang basic. Jadi biasanya yang tadi kata Prof. Yayu pengantar. Jadi biasanya itu digunakan untuk soal-soal pilihan ganda. Nah, kalau yang untuk politomus ini, nah ini agak sedikit lebih kompleks. Jadi kalau untuk rasnya sendiri, kalau di sini kan karena kita ingin belajarnya pakai Winstep ya. Jadi di sini spesifiknya kita ingin belajar pakai Winstep dulu tentang RSM dan PCM. Jadi kalau rating scale model itu cocoknya untuk jika semua item mempunyai skala yang sama. Kalau partial credit model itu ketika beberapa item memiliki skala yang berbeda dengan item yang lainnya gitu. Jadi misalnya item 1 sampai 10 skalanya 0 sampai 4, item 11 sampai 20 skalanya 0 sampai 3 misalnya gitu. Jadi kalau udah skalanya berbeda berarti itu cocoknya pakai PCM. Tapi nanti ketika skalanya sama pun masih bisa pakai PCM juga. Nanti kita akan lihat mana yang lebih cocok atau model fitnya nanti kelihatan. Nah, ini adalah ambang batas atau kriteria untuk rating scale instrumen quality kriteria yang untuk bagusnya ya. Kalau berdasarkan RAS model analisis menggunakan Winstep. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi baik dari segi itemnya, personnya, separationnya, variansnya. Jadi banyak banget yang harus emang dipenuhi. Jadi memang RAS model itu sangat kompleks. Jadi saking detailnya kita harus memenuhi semua yang udah ada di kriteria ini. Nah, untuk uji prasyarat model itu, yang pertama di RAS model itu ada syarat yang pertama unidimensi, yang kedua itu local independence. Nah, yang ini adalah unidimensi. Kita coba buka Winstep-nya dulu kali ya. Jadi kita belajar input data menggunakan Winstep. Nah, ini adalah data yang sudah saya persiapkan. Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada Winstep-nya mungkin boleh dibuka. Jadi kalau ketika kita buka Winstep yang pertama muncul itu adalah seperti ini. Nah, jadi dia blank seperti biasa. Kalau saya sukanya langsung masuk lewat data setup karena saya bisa menginput lebih detail. Kalau menggunakan coding, dia mungkin agak sulit dimengerti karena saya bukan orang coding, jadi memahami coding ya agak susah ya. Jadi saya sukanya memasukkan menggunakan data setup.
Nah, kalau data setup ini sangat mudah. Jadi misalnya nih, kita lihat di person dulu. Person data row is a person misalnya. Nah, name one itu adalah first person in label column. Berarti kita ingin memulai tentang identitas si personnya dulu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya data yang di Excel dulu ya. Misalnya kita buka Excel ini. Oke, kita buka dulu. Ini sorry kita formatnya kita gedein dulu. Jadi kalau di dalam uh, 8. Nah, nih. Jadi kalau di dalam WinStep itu kita harus tahu dulu. Yang pertama itu adalah person identity. Jadi di RAS itu kita siapkan dulu Excel-nya seperti ini. Misal, di sini person identity-nya ada 5 kolom. Karena di sini total personnya itu adalah 200, sekitar 205 kalau nggak salah ya, kita lihat ke bawah. Ya, 205. Sebenarnya untuk RAS itu ada minimalnya ya, Prof. Ada 300 person minimal sebenarnya. Cuman ini tuh karena dapatnya cuma 205, ya Pak boleh buat ya, gitu. Jadi ini tuh adalah data ketika saya S2 dulu. Nah, untuk person identity ini, kalau di dalam RAS, kita nggak bisa masukin kayak 1 sampai 205 langsung kalau pakai data setup. Kita harus pecah. Jadi setiap kolom itu cuma 1 digit aja bolehnya. Jadi di sini kalau nomor 1 berarti 001. Kalau person nomor 2 berarti 002. Selanjutnya sampai 205. Kalau 205 berarti kolom satunya 2, kolom 2-nya 0, kolom 3-nya 5. Berarti dia person yang ke 205 gitu. Nah, untuk yang ini fungsinya yang N dan P ini, yang N dan P ini adalah yang N itu adalah untuk sekolah negeri. Jadi di sini kebetulan saya melakukan penelitian waktu itu ada 2 tipe sekolah. Jadi sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, fungsi identitas sekolah negeri dan swasta dan PL itu perempuan dan laki-laki itu adalah nanti ketika kita ingin mengukur bias instrumen. Jadi ketika kita membuat instrumen, kita juga perlu tahu dia bias nggak terhadap beberapa kelompok. Jangan-jangan bias. Makanya instrumen itu tidak fit atau tidak baik ketika kita apply atau kita implikasikan ke responden. Jadi ini adalah person identity. Jadi total person identity kita itu ada 5 kolom. Nah, kalau kita buka lagi di WinStep-nya, maka di sini ada first person label column itu yang pertama, maka person label length, berarti panjang identitas person kita ada 5, maka di sini kita tulis 5. Terus number of data rows, berarti itu kita ada berapa data, berapa responden, berarti tadi di 205 ya. Nah, 205. Terus number of data kolom ini berarti kan tadi misalnya saya punya ini karena itemnya ada 20, berarti 20 ditambah personnya tadi ada 5, berarti 25 gitu ya. Nah, untuk dia udah otomatis ya. Nah, yang hijau, yang biru itu adalah untuk identitas person kita tadi. Nah, yang hijau itu nanti untuk item. Nah, ini karena tumpang tindih, nanti saya akan ubah menjadi yang first item kolomnya itu menjadi yang di kolom nomor 6. Kita refresh. Nah, jadi dia akan pindah ke kolom yang 6 ya, udah pindah. Nah, ketika pindah itu tinggal kita lihat misalnya number of itemnya ada 20 tadi. Terus kita refresh lagi. Nah, langsung ada 20 item yang tinggal kita isi. Oke. Nah, untuk valid codes itu tinggal kita klik aja ini. Tinggal scan for codes. Nanti dia akan mengisi sendiri. Oh, belum dimasukin ya datanya, sorry. Kita input dulu tadi yang ini. Nah, untuk data yang di Excel ini, kita harus ubah dulu setiap kolomnya menjadi 1. Kolom width-nya ya, 1. Jadi, kalau di WinStep itu, dia kalau kolom width-nya terlalu lebar, dia nggak bagus. Jadi, kolom width-nya tuh 1. Menandakan 1 kolom itu hanya cukup untuk 1 digit saja. Nah, ini tinggal kita copy, terus kita paste. Nah, udah jadi ya. Tinggal kita refresh data aja. Terus kita scan for codes, nanti dia ngisi sendiri nih yang valid codes-nya. Nah, item labels ini kalau mau diklik, kalau misalnya mau ngisi misalnya nomor 1 misalnya item 1, boleh. Ini untuk identitas item kita. Kalau misalnya saya sukanya biasanya Q aja. Karena ini kuesioner, jadi Q itu question 3, question 4,
sampai seterusnya ya. 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 20. Oke. Nah, bedanya nanti di RSM sama PCM itu adalah di sini nih, di rating partial credit ICE group, ICE groupnya ini. Kalau diklik, nah kalau misalnya nanti mau PCM, tinggal tambahin 0, 0, 0, 0. Jadi tinggal tambahin 0 sampai terakhir. Nah gitu ya, refresh. Ini tapi khusus untuk kalau skalanya semua sama, ingin pakai PCM. Jadi sebenarnya itemnya tuh semua skalanya sama 0 sampai 4. Item 1 sampai 20 tetap 0 sampai 4. Cuman pengen pakai PCM nih. Nah, caranya kayak gini, tinggal tambahin 0. Tapi kalau misalnya nanti memang dalam skala itu memang memang berbeda, misalnya item 1 sampai item 10 itu adalah 0 sampai 4, item 11 sampai 20 itu adalah 0 sampai 3 misalnya. Maka kita tinggal kelompokkan, misalnya di sini kelompok yang A sampai 10, kelompok yang B sampai 20. Nah, ini menandakan bahwa yang A itu skalanya 0 sampai 4, yang B itu skalanya 0 sampai 3, gitu ya. Nah, cuman kalau nanti yang 0 itu, kalau nanti misalnya ingin pakai RSM dan PCM ingin membedakan. Nah, gitu. Jadi, itu aja di bedanya kalau di PCM. Nah, ini kita coba hilangin dulu, remove dulu, karena kita pengennya PCM dulu nih. Yang RSM dulu. Nah, ini kan ada data yang kosong nih. Tinggal di remove access rows aja biar nanti hilang terus tinggal di refresh udah ya, ini udah semua, tinggal kita file, save control with data file. Nah nanti di sini tinggal kita buat belajar .sm, nanti dia akan terbuka, yes. Nah nanti di sini tinggal kita enter 2 kali, kita enter delete 2 kali. Nah nanti dia akan terang sendiri. Nah gitu ya. Nah tuh. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat person reliability sama item reliability kayaknya gede banget ya. Jangan tertipu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lihat, oh reliabilitasnya tinggi berarti udah bagus nih datanya. Oh jangan salah gitu. Jadi kita lihat dulu nanti di output tables yang pertama kita lihat dulu uji prasyarat ras modelnya yang pertama unidimensi. Lihatnya itu boleh di item dimensionality, bisa juga di diagnosis di dimensionality maps mana aja hasilnya sama yang keluar itu juga. Jadi misalnya kita mau yang item dimensionality kita nanti dia keluarnya akan dalam bentuk notepad. Nah ini. Nah untuk interpretasinya ini udah saya siapkan. Ini nanti hasilnya akan sama dengan yang ini ya Bapak Ibu. Nah ini. Ini kalau kita lihat di dalam standar rating scale-nya itu, kalau variance in data explained by measure-nya itu kan paling bagus itu misalnya fair ya. Kalau di sini nih biasanya 50-60% itu fair. Berarti masih oke lah ya yang raw variance-nya. Masih oke. Unexplained-nya untuk persentasenya masih oke. Malah bagus ya di sini nih masih tergolong bagus. Jadi makin ke kanan itu makin bagus. Cuman 5,2% itu untuk yang unexplained first contrast-nya 5,2% itu tergolong bagus. Namun eigen value-nya ini 2,1 yang menandakan bahwa instrumen ini tuh ada dimensi lain yang mempengaruhinya, which is itu adalah multidimensi berarti. Cuman ini kita karena belajar, jadi kita maksudnya biar tahu gitu ya, berarti ini tuh udah red flag kalau kata orang Gen Z ya. Ini udah red flag nih, karena eigen value-nya 2,1. Berarti sebenarnya dia nggak bisa pakai RSM maupun PCM maupun yang berhubungan dengan ras, karena ras itu hanya untuk satu dimensi. Ya, kalau udah multidimensi itu udah pakai yang lain lagi, IRT-nya jadinya masuknya MIRT. Ya, gitu. Makanya tadi di sini juga saya bilang untuk nilai eigen value first contrast-nya itu 2,1 yang artinya instrumen ini mengukur lebih
dipengaruhi oleh dua dimensi. Jadi sebaliknya itu nanti untuk ngecek pakai uji IFE atau CFE untuk memastikan bahwa ini tuh satu dimensi apa dua dimensi gitu. Jadi perlu uji IFE atau CFE untuk lihat nanti di script plotnya biasanya kelihatan. Kalau di script plotnya itu di atasnya itu cuma satu dimensi, nanti dia kelihatan berarti itu cuma satu dimensi aja. Nah, ini adalah local independence. Kalau di tadi kita lihat sebenarnya kalau di scroll ke bawah itu ada local independence-nya dalam bentuk korelasi. Ini kan dalam bentuk korelasi. Nah, kalau di dalam beberapa penelitian local independence itu ada yang jaraknya minus 0,3 sampai 0,3, ada yang minus 0,2 sampai 0,2. Ada, Prof. Jadi untuk local independence itu karena korelasi, dia tergantung pakainya apa nanti. Tergantung referensi yang kita pakai. Jadi ada beberapa penelitian mengatakan minus 0,2 sampai 0,2 itu yang bagus. Tapi ada beberapa juga pakainya plus minus 0,3. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kalau untuk pendidikan biasanya pakainya plus minus 0,3 karena masih banyak yang dimaafkan. Pokoknya dia yang paling bagus itu semakin mendekati angka 0 semakin baik. Karena dia titik tengahnya di 0. Jadi semakin dia mendekati 0 semakin baik. Berarti dia semakin tidak dipengaruhi oleh item lain. Berarti dia independen. Jadi kan kita inginnya di sini adalah dia item itu berdiri sendiri, dia tidak dipengaruhi oleh item lain. Ya itu meaningnya tuh di sini. Nah kalau dilihat di sini tuh ada beberapa yang lebih dari 0,2 dan kurang dari, maksudnya keluar dari ambang batas plus minus 0,2. Cuman tidak sampai lebih dari plus minus 0,3. Jadi masih bisa dikatakan lokal independen gitu. Ya, yang biasanya dipakai kalau dalam bidang pendidikan itu 0,3. Tapi kalau misalnya untuk bagian yang kesehatan, nah, terus kalau untuk instrumen yang ingin dikalibrasi betul-betul keakuratannya itu sampai 1% ya, maksudnya tuh tingkat kesalahannya, itu biasanya orang pakainya 0,2 sampai minus 0,2. Jadi biasanya nggak akan lebih dari situ kalau tingkat errornya. Karena ini kan biasanya ambang batas itu kan ibaratnya error yang dimaafkan, yang dimaklumi, gitu. Nah, ini kita masuk analisis ras model. Jadi kalau di WinStep itu, sorry, kita lihat ini di output table, kalau mau di item fit order. Nih, item fit order itu biasanya keluar. Nah, ini. Jadi di sini tuh kalau kita lihat dari baik infit, outfit, mean square, dan ZSTD. Jadi MNSQ itu adalah mean square, ZSTD itu adalah Z standar. Nah, dari beberapa itu juga apa banyak yang bilang kalau untuk item fit itu cukup pakai mean square dan ZSTD saja atau mau pakai mean square, ZSTD dan point measure correlation 3. Jadi biasanya ada beberapa, tapi ada kesalahan juga yang sering ditemukan adalah saya mau pakainya yang ZSTD aja sama point measure correlation, tapi mean square-nya dia nggak lihat. Itu sebenarnya keliru. Yang sebenarnya harus dilihat itu yang utama mean square dan ZSTD. Justru yang pilihannya itu adalah point measure correlation-nya. Jadi kalau misalnya mean square dan ZSTD-nya sudah jauh melenceng, itu yang harusnya jadi udah harus alert ya, harus udah lampu merah buat diperhatikan. Nah, kalau di sini nilai outfit MNSI itu jaraknya adalah 0,5 sampai 1,5. Kalau misalnya tahu Bapak Sumintono, nah itu baca bukunya Bapak Sumintono biasanya itu jarak rentang untuk outfit MNSQ-nya baik infit atau outfit ya sebenarnya itu 0,5 sampai 1,5. Jadi semakin mendekati angka 1 semakin baik. Jadi yang idealnya itu angka 1. Ya, jadi dia di sini memaafkan 0,5. Jadi 0,5 jadi 1 0,5 ke sana berarti 1,5, 0,5 ke sini berarti 0,5. Jadi maksimal di situ. Jadi semakin mendekati angka 1 semakin baik. Jadi kalau untuk nilai mean square-nya. Kalau nilai ZSTD semakin mendekati 0 semakin baik. Cuman yang dimaafkannya itu dua. Jadi dua ke kanan, dua ke kiri. Kalau dua ke kiri berarti minus 2. Nggak boleh lebih dari minus 2 dan nggak boleh lebih dari plus 2. Itu ambang batasnya. Lalu ada point measure correlation. Nah, point measure correlation ini pilihan. Kalau misalnya ada yang di luar ambang batas,
ya berarti masih bisa dikatakan model fit. Nah, ini yang kita lihat ini. Jadi misalnya kita ingin lihat item itu fit dengan model RSM dan PCM atau tidak. Maksudnya model fit itu adalah ya kita ingin segimana mungkin supaya item ini fit dengan model yang kita ukur. Nah, kalau di sini itu menandakan semakin mean square-nya itu mendekati 0, berarti semakin cocok model. Jadi dia itemnya itu cocok dengan model yang penggunaan ini karena RSM ya, berarti dia cocok model RSM. Kalau Z standar itu adalah sebenarnya mean square yang distandarisasi. Jadi dia udah ke deviasi item. Jadi untuk mengukur seberapa jauh dia jaraknya dari si item atau dari responden. Jadi nanti di responden pun ada outfit dan infit MNSQ dan ZSTD. Yang dimana itu sering banget ditanyain, Kak, kalau misalnya saya punya person sekian, terus item saya nggak cocok. Coba lihat personnya ada yang melenceng atau tidak. Biasanya personnya nanti keluar nanti misalnya dilihat kita cek ya. Nanti di personnya itu biasanya suka ada yang melenceng nih. Kita buka output tables, ada person fit ordernya juga. Jadi bukan itemnya aja kita lihat, personnya juga. Nah, kita lihat nih, personnya aja ada yang mean square-nya 2,07. Udah keluar dari ambang batas kan? Tadi ambang batasnya kan 0,5 sampai 1,5. Nah, kalau kita ingin membuat item ini semakin fit lagi, kita boleh nih keluarin si entry number atau responden nomor 64 ini. Tapi kita buang tuh bukan berarti kita tidak memakai data itu lagi. Karena suatu saat bisa saja ketika kita masukkan data itu jadinya item kita fit dan dia jadi fit gitu loh. Jadi memang harus cek and recheck lagi ya, Prof. Ya, personnya dulu dilihat. Tapi biasanya dilihat dulu itemnya Prof. Biasanya kalau misalnya itemnya udah fit, udah banyak fit, biasanya person yang agak melenceng biar dibiarin Prof. Karena kalau misalnya kita ingin mengfitkan personnya semua, itu akan lebih susah membandingkan ketimbang harus difitkan item. Mm-mm. Iya, cuman kan kalau dilihat dari sini aja itemnya udah fit walaupun personnya ada yang tidak fit gitu. Mm-mm. Iya. Ah, ya, -2 sampai 2. Hmm. Iya, di person. Personnya dibuang. Jadi ada emang pembersihan data dulu ya, Kok. Dibersihin. Jadi dibersihin dulu datanya. Iya. Ini memang, iya. Kalau OC ini memang instrumen yang dipakai ini sebenarnya memang multidimensi, Prof. Karena beli matematika kan dimensinya banyak. Iya, memang karena multidimensi datanya. Dari ya ada yang 2,9, ya sampai 2,9 itu udah jauh banget. Iya, lebih baik ya dibuang. Cuman kadang udah dibuang nih, Prof. Yang tidak tadinya udah fit jadi ikut gak fit. Personnya, personnya. Iya, kayak gitu. Tapi nanti jangan dibuang tuh jangan jangan bener-bener dibuang banget gitu loh. Nanti kadang sometimes bisa dimasukin lagi. Iya.
Ya, terus saya harus dibuang ke berhapus. Kan buang ke berhapus apa? Iya, Ada masalah setelah ini. iya, dibuang, running lagi, buang, running lagi gitu. Oh, gitu ada Pak. Terus dimakan lagi yang untuk bisa kan? Bisa, 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 bisa. Iya, makanya agak Di auto bisa ambil data yang sembarangan data, ambil data yang sama itu dan jangan yang mungkin yang dari misalnya saya ambil misalnya di ambilnya yang di kalau di kita bilang tinggal kamu jauh nanti dulu. Jadi kalau misalnya kita ambil di sebelah kita ambil responnya salah dengan sebelah sama dengan yang melihatkan dua page, melihatkan tiga page, melihatkan seperti itu ya, melihatkan peristiwa begitu. Kalau nggak ada kita cocok model, iya. nggak susah. Jadi pada tergantung dari kenal data, kalau bilang ini asal, susah. Jadi asal, terus sama dengan ya, Acak dengan memenuhi kriteria gitu. bisa. Iya, biasanya ngebuangnya lumayan banyak. Ada istilah masuk, buat masuk material. Iya, Saya kan tidak ada buangan. dibuang. Mhm. Kurang ada ya, bukan kunci yang pertama diambil, sebenarnya kita ambil yang sama mobil. Ya. Nah, pengalaman saya ini, saya ambil dari ambil dari pasar, saya ambil pasar, saya ambil Jakarta, saya ambil dari Sulawesi Amsar, saya ambil Halmahera, Ambon, itu data saya pada plastik ya. Ada di waktu kita dibayar output itu kalau di internasional di November itu udah instrumen yang paling tahu instrumen paling tahu udah paling tahu itu. Tapi di daerah pada saya 15 jam begitu drop. Nah 15 jam drop saya sudah berikan masing-masing yang dipanggil dan kita drop. Alhamdulillah itu sebenarnya yang paling selalu di mereka semua kedua lebih panggil misalnya panggil itu saya lihat tuh di yang dulu yang sebenarnya tadi bahwa lima sekarang jadi saya dibahas menjadi apa dan sekarang orang yang di wilayah yang bisa jarak apa itu tidak jarak yang pernah ini. Akhirnya setelah data itu dan juga pas supaya ngomong saya kan data jarak. Jakarta kalau benar dalam jadi pengadilan sampel yang itu saya kemudian kita apa udah ngomong akan membuat habis dalam proses analisis data itu. Iya. Satu bukan satu yang misalnya kita membuang data. Ngebuang datanya, benar. Ngebuang data satu-satu. Buang satu. Saya bilang Ya. sebenarnya karena itu misalnya di negara nasional sedikit. Jadi data dari kita Iya. dari kita Data setnya kita di bawah. jadi data nasional. Data yang seharusnya pasti jadi data internasional itu jadi jangan takut. Itu sudah sebut sih kalau tidak ada iya, Oke. buat itu harus Data bersih. yang lebih Iya. sudah selalu ada Betul. di pada orang yang tidak bisa tidak jalan mengenai beda
Jadi mulai dari website ya, sistem saya itu dari kalau prosedur berlaku supaya ya, oke. Ada Oke. Oke, kita lanjut. Berarti tadi mulainya dari person dulu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu melihat ada itemnya tidak fit, berarti personnya kemungkinan besar ada yang enggak fit. Jadi nanti fit personnya itu dibuang dulu sampai personnya benar-benar fit semua, maka item akan mengikuti fit sendiri. Cuma nanti biasanya kalau itemnya fit ada masalah lagi lihatnya, yaitu nanti, nah ini untuk yang tadi ya. Jadi kita tadi udah bahas tentang item fit analysis, di mana di situ ada outfit MNSQ, ZSTD, point measure correlation. Nah ini adalah dalam bentuk expected score ICC. Jadi data yang saya punya itu adalah yang biru silang-silang ini. Jadi semakin mendekati yang empirisnya itu semakin mendekati dengan yang merah, berarti data kita semakin cocok model. Jadi data yang model itu adalah data yang merah. Jadi semakin data empiris kita tuh mengikuti alur yang grafik merah itu, maka semakin bagus. Nah, ini problematikanya adalah person and separation reliability. Jadi kalau misalnya di RAS model itu, dia tidak mengukur reliabilitas itu hanya menjadi satu kesatuan aja, tapi dia dipecah. Ada person reliability, ada item reliability. Nah, kalau person reliability itu adalah reliabilitas personnya. Untuk respondennya aja, terpisah dia dari item. Kalau untuk item reliability, dia hanya untuk item ini si responnya atau personnya. Nah, kalau dilihat di sini person reliability-nya cukup tinggi ya. 0,86 untuk yang realnya dan yang untuk modelnya itu adalah 0,88. Kalau yang untuk itemnya itu biasanya memang lebih tinggi daripada yang person karena item itu biasanya dia reliable karena dia hanya mengukur itemnya saja tanpa responden. Nah, yang untuk penggabungannya itu dia dilihat dari sini, Cronbach alpha atau KR20. Jadi di sini untuk yang internal konsistensinya, jadi internal konsistensi itu adalah ketika item dan person digabung, maka reliability-nya akan seperti apa? Ya ini, 0,85. Jadi kalau 0,85 itu kalau berdasarkan di RAS itu ya fair lah, cukup maksudnya gitu. Masih tergolong cukup. Nah, kalau untuk separation ini, meaningnya tuh adalah separation itu sebenarnya kalau di person reliability ya, kalau di person itu berarti separation ini instrumen itu hanya membagi si kelompok yang udah diuji ini responden itu menjadi dua kelompok. Jadi kalau di sini kan 2,49. 2,49 taruhlah kita cuma dua ya lah ya, karena nggak bisa dimasukkan ke tiga. Berarti dua kelompok. Berarti kalau di sini instrumen belief in matematikan, berarti ada yang belief, ada yang non-belief. Karena dua kelompok aja. Belief, non-belief. Tapi kalau misalnya separation yang lebih tinggi, misalnya tiga, berarti ada yang beliefnya tingkatnya tuh ada beda-beda lagi. Berarti belief tinggi, belief sedang, belief low, misalnya gitu. Jadi ada tiga kelompok nih. Jadi semakin separationnya tinggi, semakin sensitif si instrumennya. Jadi semakin tinggi separation itu sebenarnya semakin bagus. Nah, untuk separationnya itu sendiri, nah ini kita lihat lebih baik itu dua ke atas. Sebaiknya itu kalau bisa tiga sih ya. Jadi tiga sampai sampai tiga ke atas sih. Kalau dua sampai tiga itu misalnya biasanya fair atau maksudnya kayak ya sosok lah gitu. Dibilang jelek enggak, ya sesuai standar lah gitu. Kalau sesuai standar tuh kayaknya masih masih bisa ditingkatkan gitu ya. Nah, ini adalah item difficulty-nya. Item difficulty itu kita biasanya kalau di dalam RSM atau PCM itu dilambangkan dengan delta. Jadi kalau untuk tingkat kemampuan responden itu adalah theta, kalau item measure atau item difficulty atau parameter B itu adalah delta. Nah, ini deltanya paling tinggi itu adalah item yang nomor 20, paling kecil itu adalah item nomor 1. Nah, nih ya. Berarti nomor item 20 itu adalah item yang paling sulit untuk disetujui.
Kalau item yang nomor satu adalah item yang paling mudah untuk disetujui karena ini kuesioner bentuk skalanya kan setuju, sangat tidak setuju kan. Jadi awal dari 0 sampai 4 sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Berarti semakin tinggi deltanya berarti dia semakin sulit. Jadi semakin positif nilainya, maka item tersebut tingkat kesulitannya itu semakin sulit. Kalau dia semakin minus atau semakin mendekati minus, berarti dia semakin mudah. Kalau di dalam instrumen kuesioner berarti sangat mudah untuk disetujui. Kalau sulit berarti sangat sulit untuk disetujui. Kalau dalam soal berarti dia rentang. Jadi kalau di dalam soal untuk pilihan ganda atau pilihan yang multiple choice itu biasanya dia sangat sulit dan sangat mudah biasanya. Jadi semakin dia ke minus berarti dia sangat mudah. Tingkat kesukaran butir. Kalau di dalam RSM atau PCM itu namanya delta atau parameter B. Jadi kalau di RAS model ini dia cuma ukur satu parameter aja. Jadi cuma untuk parameter B aja yang ini kita lihat measure-nya. Nah ini kalau rentangnya kita bagi menjadi 5. Jadi kalau untuk pembagian rentang itu sebenarnya hanya mengandalkan patokan kita itu adalah mean dan SD. SD itu standar deviasi. Ya. Jadi kan kalau dibuka di sebelumnya itu tadi ada di bawah nih ya, ada mean dan SD ya. Kalau mean-nya itu tadi kita sudah set 0, SD-nya itu adalah 11,474. Nah, ini. Jadi kalau min-nya itu adalah 0, SD-nya itu 11,474. Kalau kita masukin ini adalah rumusnya ya. Sangat mudah itu untuk yang logitnya di bawah atau lebih kecil dari nilai min dikurang 1 SD. Ya. Jadi ketika logit, jadi kan kalau di dalam RAS model, apapun angkanya itu merupakan dalam bentuk logit, logouts unit namanya. Nah, ketika kayak yang item measure ini nih, 19,289. Kalau kita lihat 19,289 itu di mana? Berarti di sangat sulit kan? Karena dia logitnya itu 19,89 itu lebih besar daripada 11,474. Berarti dia masuk kategori item yang sangat sulit. Gitu. Nah, ini adalah rentangnya. Jadi mudah, sedang, sulit. Kalau yang di bawah, ini kalau mau dijadiin 3 ya. Kalau yang di atas itu kalau mau dikategorikan jadi 3 rentang. Kalau di bawah itu kalau mau dijadiin 5 rentang. Jadi pokoknya patokan kita adalah minus SD, min, dan plus SD. Jadi kalau misalnya dibagi 5, berarti ya udah ini aja. Berarti logiknya kalau yang di sebelah sini sangat mudah, kalau logik yang di sini mudah, yang di sini sedang, yang di sini sulit, dan ini sangat sulit. Kalau 3, berarti cuma ini aja mudah, sedang, sulit. Nah ini rumus-rumusnya di bawah. Gitu ya. Jadi ini kayak aljabar. Ya. Nah ini adalah item karakteristik curves. Nah ini yang paling banyak nggak tahu nih. Untuk membuat item karakteristik curves pada banyak nanya kemarin. Item karakteristik curves itu buatnya gampang banget. Kita lihat ya. Kita buka di graph. Itu ada multiple ICC. Kita buka. Dia akan muncul. Nah, ini tinggal kita buka yang multiple item ICC ini. Kita modelnya aja yang kita klik semua. Ini sangat remote. Select all nanya. Select all model ICC. Oke. Nah, ini kan muncul. Nah, munculnya ini kan satu garis ya, Bapak Ibu. Gimana biar banyak? Tinggal klik absolute x-axis ini, kita klik. Bah, sudah. Jadi udah ada setiap itemnya di situ. Jadi dari mulai item yang di sini, kalau kita klik, nah berarti ini adalah item yang Q1. Jadi kita klik aja grafiknya kalau kita nggak tahu ini butir yang mana. Dan ini bisa diubah-ubah Bapak Ibu untuk warna-warnanya. Kalau mau diubah, ini kita buka set color. Kalau mau diubah warnanya misalnya warna pink. Saya sukanya pink. Nah, jadi pink. Nah, kalau kita lihat di paling ujung, itu adalah item 20. Berarti, jadi cara baca grafik ini adalah semakin ke kanan, itu semakin soal sulit.
Jadi semakin grafiknya itu ke kanan, berarti soal itu semakin sulit. Jadi ini adalah dalam bentuk probabilitas. Jadi grafik yang kurva Ogive ini adalah bentuknya sebenarnya probabilitas dia. Kalau kita baca ya, jadi misalnya ini item yang nomor 20 nih, kita bandingkan dengan item yang nomor satu. Item nomor satu itu paling kiri, item nomor 20 itu paling kanan. Nah, kalau item nomor satu, kalau kita tarik yang di nomor dua atau skala dua itu kan biasanya netral ya. Kalau netral tuh berarti dia nol kan, paling paling tengah. Itu kalau kita tarik garis ke sini, terus ke bawah, itu tuh kenanya di sekitar ya mungkin hampir nol ya, gitu. Nah, itu tuh maksudnya adalah probabilitas ini semakin dia ke kanan, maka semakin mudah untuk disetujui dengan theta yang semakin besar juga. Berarti kemampuan personnya juga harus semakin besar. Jadi dia berbanding lurus dengan tingkat kesulitan butir. Jadi di bawah ini, di bawah itu adalah yang di paling bawah minus 35 sampai 130 itu adalah theta. Tergantung kita bacanya ya, bisa theta, bisa delta. Yang di samping sebelah kiri aksis Y itu adalah skalanya 0 sampai 4 dan 0, 1, 2, 3, 4. Itu tadi skala yang kita pakai. Gimana? Nah ini, sebenarnya skalanya sangat besar ya Bapak Ibu. Biasanya kalau yang bagus itu dia biasanya sedikit banget rentangnya, paling cuma minus 5 sampai 5 atau minus 3 sampai 3, minus 4 sampai 4 gitu. Biasanya tuh cuman ini tuh karena datanya multidimensi tadi ya. Jadi keep in mind aja gitu. Jadi ini tuh sebenarnya datanya emang data multidimensi ya. Jadi karena kita coba, jadi makanya dia gede banget gitu. Jadi gede banget. Jadi mungkin kalau misalnya nanti Bapak punya dataset yang lain, bisa dicoba kita lihat gitu. Nah, ini jadi maksudnya adalah semakin probability-nya itu tinggi, maka yang bisa mengerjakan itu hanya tingkat kemampuan yang besar dengan misalnya tingkat kesulitan yang besar. Jadi semakin tingkat kesulitannya besar, maka probabilitas yang tinggi yang bisa mengerjakan tingkat kesulitan besar itu hanyalah orang-orang dengan tingkat kemampuan yang tinggi. Jadi dia berbanding lurus. Kalau misalnya dia makin ke bawah, berarti kan makin probabilistiknya itu kan semakin mendekati nol ya. Nah, berarti semakin dia tidak mungkin bisa menjawab. Mm-mm. Jadi sebenarnya ini tuh kalau kita tarik diperbesar, garis-garis yang kurva-kurva ini tidak akan menyentuh nol, yang di atasnya pun tidak akan menyentuh angka 4. Karena dia asimtot, dia hanya mendekati tapi dia tidak menyentuh. Itu jadi limit. Ada limit. Oke, terus kita lanjut. Ini ya tadi udah ya. Nah, ini kalau adalah item person right map. Jadi kalau dalam RAS itu ini juga paling paling sering di warning sama Prof Yayu. Item person right map-nya di mana gitu. Nah, ini kita lihat persebaran antara personnya yang di bawah dan itemnya di atas. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada gap ya Bapak Ibu. Misalnya kayak di sini nih antara Q18 dan Q19 tuh ada gap. Yang paling jauh itu di masih Q10 sama Q6 itu gapnya juga jauh dan Q2 dan Q3 itu juga jauh. Ini tuh menandakan bahwa instrumen yang ada di sini itu tidak bisa mengcover atau menilai atau mengukur si responden secara keseluruhan gitu. Jadi ada beberapa responden yang miss, tidak terukur sama instrumen ini gitu. Jadi instrumen yang baik itu adalah sebenarnya instrumen yang bisa mengcover semua kemampuan respondennya. Nah, jadi karena ada gap-gap inilah, jadi nanti perlu adanya evaluasi lagi, analisis lagi gimana caranya. Gitu ya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan apa yang namanya threshold. Threshold itu adalah titik potong antara skala-skala. Jadi nanti kalau bisa dimunculin biasanya suka ada skala-skala tuh skala 0, 1, 2, 3 tuh ada grafiknya masing-masing.
Nah, perpotongan antara grafik skala 0 dan skala 1 itu ada perpotongannya kan di tengah, dia jumpa tuh nanti di tengah. Nanti ada kita bahas. Nah, kalau untuk di RSM atau PCM yang perlu dilihat itu adalah di Andrix threshold-nya ini harus meningkat. Atau itu nama identitasnya adalah monotonicity. Jadi harus meningkat secara terus-menerus. Jadi -35 ke -5 meningkat, -5 ke 9 meningkat, 9 ke 30 juga meningkat. Terus kita lihat juga di infit outfit MNSQ-nya, apakah sesuai dengan ambang batas atau tidak, 0,5 sampai 1,5 tadi ya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan ambang batas, maka skala itu berarti tidak fit model. Gitu. Ya, mm-mm. Ya, yes. Nah, ini tadi. Jadi, kalau di dalam RSM atau PCM, itu setiap kategorinya itu, atau setiap skala itu punya garisnya masing-masing. Nah, ini menandakan bahwa tidak ada yang tumpang tindih. Jadi misalnya nih yang untuk skala 0, ini untuk skala 1. Nah, perpotongan antara skala 0 dan skala 1 itu adalah threshold-nya. Gitu ya. Nah, ini juga ada skala 2, skala 3 sampai skala 4. Gitu. Oke. Nah, iya, Prof. Nah, ini adalah kalau di dalam kategorinya itu kalau digambarin kayak gini. Nah, ini saya bandingkannya antara Q1 dan Q20. Ketika di Q ketika di Q1 itu kita lihat dia lebih ke negatif. Angka yang di bawahnya kita lihat ya, angka di bawahnya itu lebih ke negatif, lebih ke kiri. Kalau yang 2 Q20 dia lebih ke positif, ya kan? Itu ya ini yang Q1, ini yang Q20. Nah, kita lihat bawahnya. Di bawahnya itu kan titik potong tengah-tengahnya ini kalau ditarik garis tengah itu kan lebih di negatif ya. Berarti kita bisa bilang bahwa ini Q1 ini adalah item yang paling mudah untuk disetujui. Kalau dia nilainya semakin positif, nih semakin ke kanan nih kalau ditarik garis tengah. Nah, ini kan jumpanya di positif ya. Di positif yang lebih dari 14 lagi. Berarti dia sangat sulit untuk disetujui. Gitu. Kalau untuk kayak tapi data setannya itu harus diatur ulang, maksudnya disesuaikan. Atau nanti dimasukkan apa ada yang bisa berpengaruh terutama yang tadi bisa sangat setuju atau dan sangat setuju gitu kan. Ya yang itu bisa sangat mudah dijawab atau tidak harus dijawabkan. Itu kan soal gitu. Jadi yang pernyataan yang ada di tadi ini nanti awalnya itu datanya gimana? Disesuaikan aja nggak? Apa memang apa adanya? Emang apa adanya biasanya nanti diketahui. Jadi misalnya ini tuh jatuhnya kalau ini kan karena kuesioner ya. Kita ambil contoh kuesioner yang ada di sini. Taruhlah contoh pernyataan awal yang di questionnaire belief ini adalah misalnya em, matematika itu merupakan pembelajaran yang sulit. Berarti itu sangat mudah disetujui kan? Siapapun pasti akan setuju matematika itu sulit. Benar nggak? Ya kan? Berarti ini tuh ketika dia sangat mudah disetujui, berarti tidak membutuhkan belief yang tinggi. Tidak membutuhkan belief yang tinggi terhadap matematika. Jadi belief matematika itu adalah orang yang suka matematika, percaya matematika, obsessed with matematik. Ya. Nah, ketika dia obsessed with matematik dan beliefnya itu tinggi, maka dia akan mengatakan matematika itu sulit gak? Sulit bagi dia. Pasti dia sadar akan itu sulit. Maka dia pasti akan sangat setuju. Tapi misalnya dia bilang, saya menyukai matematika. Taruhlah di item 20 ini saya menyukai matematika. Itu bisa dibilang orang yang dengan belief matematikanya yang sangat kecil itu suka nggak? Nggak mungkin kan? Gitu. Makanya dari tadi saya bilang kalau item 20 itu berarti dia sangat susah untuk disetujui. Berarti pernyataannya itu susah untuk disetujui oleh orang-orang yang mempunyai belief matematika yang rendah, yang tidak obses dengan matematika. Taruhlah orang-orang yang anak-anak SMA, ini kan karena untuk SMA ya, ini instrumen ini saya buat untuk anak SMA. Untuk anak SMA dengan jurusan IPS saya kasih. Itu belief matematika pasti tidak akan menyetujui semua. Pasti langsung kayak jangan 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 gitu. Gitu ya. Pasti akan sulit menyetujui itu gitu. Jadi makanya tadi kata kunci dari Prof itu betul.
harus homogen. Ketika kita membuat belief in mathematics, jangan kasih ke anak IPS, pasti jelek semua isinya. Gitu. Jadi pastikan responden dan instrumen yang kita buat itu match. Kita ingin mengukur apa, kita kasih responden yang cocok untuk itu. Misalnya saya, iya, iya, betul, benar. Jadi jangan kita buat soal untuk SMA, kasihnya ke SMP. Nggak bisa